Tak ada habisnya persoalan Andrew Andika yang menggegerkan publik. Setelah sebelumnya diketahui bahwa Andrew diduga melakukan perselingkuhan, proses cerai yang tak kunjung usai hingga kini bersinggungan dengan barang terlarang. Seperti tak ada kapoknya menjadi sorotan publik terkait perilaku negatif, akankah Andrew Andika masih mendapat simpati publik? Menarik mundur persoalan yang pernah ada, Tengku Dewi Putri akhirnya memutuskan untuk menggugat cerai Andrew Andika di Pengadilan Agama Cibinong lantaran adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan terus-menerus. Kalau alasannya mungkin udah pada tahu ya, nggak perlu diulangin lagi ya. Udah sering juga saya curhat di podcast gitu, udah pasti karena sudah tidak ada kecocokan karena perselingkuhan. Tak ingin memendam rasa sakitnya sendirian, Tengku Dewi pun akhirnya membuka percakapan dengan seseorang wanita yang diduga menjadi selingkuhan Andrew Andika. Halo Soraya. Ya, Halo. ya. Aku mau nanya, kamu memang beneran tuh kemarin yang di Senopati itu memang karena lagi makanya nggak sadar dipeluk-peluk sama dicium-cium sama Andrew di depan umum? Iya, betul. Yakin ya karena lagi ya? Bukan karena memang udah lama berhubungan ya sama suami aku. Soalnya ada bukti lagi nih. Mendingan kamu ngaku sekarang daripada rame. Aku soalnya punya bukti. Deket kayak gimana ya Kak? Aku nggak pernah sama sekali deket yang gimana-gimana. Ya udahlah Beb, ini. Bukan hanya kebiasaan Andrew yang dianggap sering berselingkuh. Ternyata Tengku Dewi pun mendapatkan sebuah kabar dan bukti dari seseorang. Pasca perselingkuhannya terkuak, Andrew tinggal di rumah Soraya Rashid. Waduh, emang benar begitu? Nih ngomong-ngomong soalnya nih ada tetangga yang spill kalian juga nih. Mendingan ya udah daripada rame nanti keluarga kamu juga bakalan hancur loh. Dari hari apa dia di rumah kamu? Sekarang dia masih di rumah kamu. Kita ngomong langsung sama Andrew-nya aja kali ya Kak? Ayo boleh. Mau nggak? Boleh. Kasih ke dia dong. Taruh aku ini. Enggak, jangan di-invite, kan dia lagi sama kamu kan? Aku lagi di lokasi Kak. Oh, nggak usah, aku pikir lagi di rumah kamu. Enggak, kalau di-invite nggak bisa, kan aku blok dia. Gini, aku kan emang lagi proses cerai juga ya, Beb ya. Maksudnya, aku cuma pengen tahu, ternyata selama ini dia tuh di rumah kamu tuh berapa hari gitu loh. Jangan sampai nanti ini merembet kemana-mana, kamu yang hancur loh. Mendingan kamu jujur aja, kamu tampung dia tuh berapa hari. Nah loh, mendingan jujur aja sih. Karena segimanapun diumpetinnya, pasti akan ketahuan juga ujungnya. Mencoba untuk mengkonfirmasi secara langsung kepada Andrew Andika terkait kebenaran kabar tersebut, Andrew hanya memberikan pernyataan singkat atas perihal tersebut. Doain aja yang terbaik. Yang terbaik untuk siapa nih? Karena kan masyarakat udah terlanjur nggak percaya sama tingkah Andrew yang dianggap suka berselingkuh. Hati istri mana yang gak sakit ketika mengetahui suaminya suka selingkuh di belakangnya? Ya walaupun diam-diam, tapi yang namanya bangkai pasti akan tercium juga. Nah, setelah membeberkan segala bukti yang ada, apakah Tengku Dewi berkomunikasi kembali dengan Soraya Rashid? Komunikasi kalau misalnya sama dia tuh cuma untuk pembuktian yang kemarin itu aja, yang masalah itu. Habis itu nggak ada komunikasi lagi dan nggak ada yang perlu dikomunikasikan juga. Segala cara sudah dilakukan oleh Tengku Dewi untuk bisa mempertahankan rumah tangganya dengan Andrew Andika. Namun sepertinya kesempatan yang telah diberikan tak digunakan dengan baik oleh Andrew Andika. Lantas, adakah upaya Andrew Andika untuk memperbaiki rumah tangganya? Kalau memang misalnya Andrew itu menghormati perkawinannya dengan Tengku Dewi,
dan betul-betul ingin menjaga agar rumah tangga itu tetap berjalan dengan baik, harusnya Andrew tidak melakukan apa yang dia lakukan hari ini. Ya, salah, oke, semua orang berbuat salah. Tapi kalau misalnya salahnya itu berulang-ulang dan salahnya itu hal yang sama terus-menerus selama hampir kurang lebih 11 tahun dalam rumah tangga, ya. Kalau berumah tangga 7 tahun. 7 tahun, 5 ya. tahun pacaran. Nah, 7 tahun berumah tangga. Ini kan membuat Tengku Dewi berpikir Andrew tidak sungguh-sungguh. Andrew tidak sungguh-sungguh. Tak sampai di situ, hal mencengangkan lainnya juga sempat mencengangkan publik ketika Tengku Dewi melahirkan anak keduanya. Menjalani persalinan kedua pada 31 Juli 2024 lalu, Tengku Dewi dengan tegas menyebut bahwa seluruh proses dan biaya persalinannya ditanggung oleh seseorang yang jelas bukan suaminya. Loh, kok bisa ya? Terus kenapa ya orang itu dengan berbaik hati mau membiayai seluruh biaya persalinan Tengku Dewi? Dicari rumah sakit, disupport, dibayarin, saya tinggal duduk manis. Disakiti pada saat lagi hamil, pada saat melahirkan, pada saat punya anak, ya pasti nggak enak. Dan pengennya comeback lebih cepat ya. Pengennya comeback setelah lahiran, pengennya cepat cantiknya. Konsultasi dengan saya bilang zaman sekarang sudah canggih ya. Jadi sekarang kita bisa mempercepat cantiknya. Jadi sudah selesai nih habis lahiran, bisa cepet langsung balik gadis nih, cantik, langsing, bagus lagi. Ya kita tahu ya masalah Dewi pasti butuh kepercayaan diri, pasti butuh memulai hidup yang baru ya. Semangat baru ya. Semangat baru ya. Saya coba support itu. Salah satu kewajibannya diambil alih oleh orang lain. Sebagai suami sih harusnya Andrew Andika merasa malu atau marah ya. Tapi gimana penjelasan dari Tengku Dewi terkait respon Andrew Andika ya? Mungkin dia udah tahu juga kali ya. Aku sempat bilang nggak ya? Kayaknya dia udah tahu dari kerabat-kerabat ya. Jadi dia tidak membahas itu, lebih kayak ke nanya kondisi segala macam gitu. Tapi dari gestur yang aku dapat sih sepertinya dia ya, saya thanks juga sih sama Dokter Richard, maksudnya ada orang yang buat care sama aku. Belum juga bernafas lega karena proses cerainya dengan Tengku Dewi yang masih menggantung. Malah ada berita baru lagi soal Andrew yang diamankan oleh polisi terkait barang terlarang. Waduh, mau bilang habis jatuh tertimpa tangga, tapi ini karena ulah dia sendiri. Andrew Andika diamankan oleh Satres Narkoba Polres Jakarta Barat pada Kamis malam bersama teman-temannya. Benar, Polres Metro Jakarta Barat, Satres Narkoba melakukan penangkapan terhadap seorang public figure berinisial AA bersama dengan teman-temannya yang telah melakukan penyalahgunaan narkoba. Penangkapan kami lakukan di 2 tempat, yaitu di daerah Bogor dan kemudian di daerah Jakarta Selatan. Proses hukum masih berjalan dan tengah didalami terkait motifnya. Polisi menyebut kondisi Andrew dalam keadaan sehat. Lantas siapa saja sih teman-teman Andrew yang ikut diamankan? Untuk teman-temannya ada 5 orang, 3 orang laki-laki, 2 orang perempuan, dan diantaranya ada juga yang sebagai influencer di sini dalam keadaan sehat. Bang, kooperatif nggak bang? Bang, kooperatif nggak bang saat penangkapan bang? Saat penangkapan kooperatif. Hal ini tentu mengejutkan banyak pihak. Pasalnya Andrew Andika diketahui melalui media sosialnya tengah disibukkan dengan kegiatan barunya yakni menjadi disc jockey. Lantas gimana ya respon Tengku Dewi terkait penangkapan Andrew Andika? Responnya Tengku ketika tahu ada kasus Andrew menggunakan narkoba, tentu ini sangat kaget ya. Artinya Andrew yang dikenal oleh Tengku mungkin tidak pernah bersentuhan dengan hal-hal yang seperti ini ya, yang dikenal oleh Tengku Dewi berdasarkan informasinya ya. Jadi tentu kaget dan shock. Ya, siapa yang gak kaget ya dengan berita tersebut?
Meski tak lagi tinggal seatap dan sudah dalam proses perceraian, Tengku Dewi juga tentu masih memiliki sikap prihatin. Karena bagaimanapun Andrew adalah ayah dari kedua anak-anaknya yang harusnya bisa menjadi contoh. Terkait hal tersebut, benarkah Tengku Dewi akan membantu Andrew melalui kuasa hukumnya untuk perihal barang terlarang ini? Kalau ditanya apa yang menjadi alasan Andrew menggunakan narkoba itu, kami belum mendalaminya sampai sejauh itu, ya. Karena ketika tim saya datang ke Polres Jakarta Barat atas permintaan dari para Tengku Dewi, begitu Tengku Dewi mendapatkan informasi itu, dia minta kita datang ke sana untuk memastikan apakah benar berita tersebut telah terjadi penangkapan terhadap Andrew. Itu kita masih belum bisa bertemu secara langsung, ya. Tapi melalui penyidik dikatakan bahwa keadaan Andrew baik-baik saja dan sedang dalam proses, ya. Jadi kita masih belum tahu apa yang menjadi alasan Andrew untuk menggunakan itu. Ya, pilihan hidup orang itu emang beda-beda ya. Tapi kalau jatuhnya malah merugikan diri sendiri sih, harusnya bisa memilah mana yang baik dan yang buruk. Karena bagaimanapun Andrew harusnya bisa menjadi contoh dan pahlawan untuk kedua buah hatinya.